Nah, masalahnya dokumen ini kalian bisa pahami bukan suatu rahasia, karena perusahaan pun punya wewenang dan kemampuan untuk merubah sendiri, memperbaiki, ya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, baik secara cepat maupun lambat, ya. Semua tergantung kesiapan mereka juga. Untuk mengakomodasi perubahan, itu saja salah satunya yang paling sering terjadi adalah dengan menggunakan teknologi dan mengurangi tenaga kerja manusia, yaitu melakukan PHK dan sebagainya. Ini yang paling jadi tren sekarang. Banyak buruh yang kemudian komplain kepada perusahaan teknologi karenanya perusahaan teknologi itu membuat sesuatu yang menggantikan mereka dengan mesin, dengan program, dengan aplikasi maksud saya. Nah, di sini kalian mesti harus melihat proses apa saja sih yang sungguhnya kemudian menjadi diskusi dan menjadi isu gitu ya di kalangan buruh sehingga mereka kehilangan pekerjaan itu seperti apa. Untuk membantu mereka memahami, buatkan juga bisnis proses arsitektur. Arsitektur proses bisnis ini sungguhnya menjadi alat untuk komunikasi manajemen dengan pihak buruh, ya, dan juga untuk bisa melihat transparansi pekerjaan yang akuntabel, yang transparan, sehingga buruh mengerti untuk arsitektur proses seperti ini membutuhkan tenaga kerja berapa biayanya, besarannya. Nanti kalau ada keterlibatan mesin, teknologi di sana akan mengurangi biaya, lebih efisien dan sebagainya, dan nanti jadi mereka mengerti bahwa buruh perlu ditingkatkan kemampuannya, skillnya, pengetahuannya, atau perlu dikurangi juga. Ini adalah bagian dari apa yang menjadi penting, ya, dari turunan generic value chain yang mesti dibuat. Dan untuk itu, harusnya arsitektur proses bisnis mengakomodir itu, memberikan kemudahan, bukan saja pada buruh untuk bisa memahami pentingnya perusahaan untuk efisien, karena mereka pun harus bersaing dengan perusahaan lain di industri yang sama. Maka di sisi lain, keberadaan sumber daya yang bisa diperoleh perusahaan pun makin sulit, harga-harga makin naik semuanya, ya. Seperti perusahaan kecil saja, perusahaan tempe yang sudah biasa terproduksi dan sudah ada customernya, mereka tidak bisa mempertahankan harga disebabkan karena apa? Karena bahan baku untuk memproduksi tempe naik, kedelai, harga kedelai naik, bahan baku mereka untuk membuat tempe naik. Mau tidak mau, supaya bisa menghemat ongkos produksi dan menghasilkan produk yang oleh pembeli tempe terjangkau, mereka mengurangi sumber daya yang digunakan di pabrik tempe dan mem-PHK atau memecat sebagian tenaga yang berlebih selama ini supaya produksi tempenya masuk, ongkos produksinya tetap bisa menggaji karyawan yang makin sedikit dan menghasilkan tempe yang tentu saja sesuai dengan kemampuan daya beli terhadap kedelainya. Jadi kalau di sini adalah suatu arsitektur proses bisnis yang sederhana dari pabrik tempe, di mana tempe itu diolah dari kedelai, kedelai diperoleh dari pihak lain yang bisa jadi dimonopoli atau dimiliki oleh pihak tertentu sehingga harganya tinggi, dan itu menyebabkan biaya produksi tempe juga akan tinggi. Maka perusahaan pabrik tempe pun punya cara untuk beradaptasi dengan kondisi demikian. Nah, jadi proses bisnis bukan suatu rahasia, malah suatu hal yang harus dikomunikasikan, bukan hanya antara pemilik perusahaan dengan buruh, karyawan, tapi dengan mitra juga, produsen juga, pemasok juga, ya. Sampai sini sudah paham? Sampai sini sudah paham atau belum? Bisa dipahami, Pak. Bisa mendengar atau tidak? Sudah, Pak.
Sehingga penting sekali bagi kalian semua untuk bisa mempelajari lagi cara untuk mendapatkan data, ya, yang mana itu secara spesifik bukan konteks mata kuliah kita, tapi cara mendapatkan data ada di mata kuliah lain yang membantu kalian untuk bisa mengumpulkan data dengan perkenalan diri sebagai mahasiswa. Jadi kalau tidak memperkenalkan diri dengan tepat, nanti akan salah komunikasi dan malah minta izin. Ya, tidak dianggap mahasiswa karena identitas dan kepercayaan kalian sebagai mahasiswa tidak ada. Nah, sehingga yang terjadi adalah miskomunikasi dan kalian selalu tidak dapat izin untuk mendapatkan data. Apalagi kalau mencari datanya baru di akhir-akhir masa itu mensubmit tugas. Karena mensubmit tugas ada di pertemuan ke-7, maka tinggal berapa minggu lagi nih supaya kalian bisa melakukan pengumpulan data dan memverifikasi dan memvalidasi prosesnya. Nah, data ini penting sekali untuk bisa membuat mata kuliah ini menjadi jelas, terang benderang. Ya, kalau kalian tidak kumpulkan data, nanti kalian tidak belajar bagaimana caranya memperoleh data dari suatu objek, narasumber yang tepat, ya, kemudian membahasnya di kelas, ya. Jadi kalau sudah diketahui bahwa kita punya diskusi atau punya bahasan yang jelas, itu akan membuat kita jadi tahu kalau konteks teori konsep seperti ini diterapkannya seperti apa. Jadi yang ditanya kalau umpamanya ada suatu proses yang berbeda atau bisa mengenali proses internal yang dijalankan seperti apa dan batasannya, dan proses yang dari luar yang tidak dikontrol oleh perusahaan seperti apa, jadi kita bisa akan memahami, ya, bagaimana mengendalikan atau manage proses. Nah, seringkali perusahaan juga akan mengontrol prosesnya dengan cukup intens, ya, mengawasi, monitor, bahkan sudah mengotomatisasi sehingga bisa merubah proses seketika, gitu ya. Itu bisa terjadi di perusahaan yang memiliki begitu banyak otomatisasi termasuk menggunakan robot. Ya, jadi tadinya memproduksi produk A, tapi karena tidak laku, dia produksi produk B, ya, tidak laku juga, bisa produksi produk yang lain. Begitu cepatnya mereka merubah, karena mereka memiliki kemampuan untuk menyusun suatu arsitektur proses yang berdampak pada keseluruhan hasil dari produk yang dibuat. Ya, karena ada robot, ya, ada robotisasi, bukan komputerisasi saja tapi robotisasi, dan sudah menggunakan pengawasan, pemantauan, dan pelaksanaan proses secara digital. Jadi tidak ada lagi, gitu ya, eranya sekarang ini bicara tentang bagaimana suatu proses itu nanti akan melibatkan manusia yang banyak seperti dulu. Manusia kan pada sisi analisis pihak yang lain. Karena eksekusi sudah suatu hal yang spesifik dan teknis. Dan seringkali itu diserahkan dengan banyak argumen, salah satunya adalah masalah efisiensi biaya dan sebagainya. Pelayanan itu dilakukan, sudah dialihkan sebagian ke robot, ya. Yang paling sering itu adalah layanan kepada customer. Sebagian layanan kepada customer ini sudah dilakukan oleh bot. Bot itu berupa software yang kerjanya kayak robot, ya, yang bisa berinteraksi dengan manusia. Itu seolah-olah manusia, tapi dilakukan oleh robot, yaitu aplikasi yang sudah tentukan bagaimana merespon pertanyaan dari manusia. Nah, seringkali yang lupa, pengawasan dalam proses itu pun juga bisa dilakukan dengan langsung menggunakan otomatisasi, tapi kita di sini tetap membutuhkan suatu acuan yang jelas bagaimana mengontrol dan mengawasi proses yang berjalan. Jadi ada balance scorecard, ya, kemudian ada berbagai cara untuk menangani
pengukuran kinerja dari pelaksanaan itu ya, dan seperti apa organisasi yang mendukung pengukuran kinerjanya, apa yang bisa dibantu untuk menjalankan keseluruhan monitoring prosesnya, apa yang diperlukan alatnya, dan seperti apa petugas yang nanti akan memiliki wewenang terhadap pengawasan tersebut. Nah, itu tentu ada suatu cara, metode khusus konsep yang di sini diperkenalkan sebagai balance scorecard. Ya, balance scorecard ini adalah salah satu metode yang membantu kita untuk mengenali critical success factor atau faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan, aktivitas, dan juga penentuan indeks kinerja utama, baik untuk organisasinya maupun untuk detail pelakunya, ya, pelaksana dari proses tersebut. Sampai sini sudah paham? Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar tidak? Terdengar, Pak. Bisa, Pak. Iya. Apa ada yang ditanyakan sampai di sini? Yang disangka mahasiswa untuk mengumpulkan data selalu tentang masalah teknis. Mereka selalu datangi petugas pelaksana yang melakukan aktivitas dalam perusahaan. Itu yang mereka ketahui langsung tentang teknis. Bagaimana suatu proses itu dijalankan, beraktivitasnya. Pahami dulu ada perbedaan antara aktivitas dengan kejadian atau event. Aktivitas itu bahasa Inggrisnya activity. Ya, kejadian itu bahasa Inggrisnya event. Keduanya itu menyusun proses bisnis. Jadi ada activity, juga ada event, kejadian. Event ini boleh ada atau boleh juga tidak ada. Sedangkan activity itu harus ada, karena minimal satu, ya harus ada aktivitas. Proses tidak mungkin satu, proses itu saling kait-mengkait, ya. Makanya activity itu dibentuk dalam bahasa Inggris yang jamak, maksudnya banyak kegiatan. Ya, banyak kegiatan, banyak yang dilakukan. Sedangkan event itu tergantung apakah itu diperlukan atau tidak. Event itu mendukung ya dari keberadaan aktiviti yang berjalan. Jadi sebenarnya tidak mudah gitu ya untuk melakukan aktivitas. Karena apa? Karena saya sendiri pun menganggap bahwa suatu aktivitas itu harusnya memiliki bagian yang melekat dengan peran yang ada. Nah, ini juga jadi satu alasan kenapa kalian perlu belajar dari proses bisnis yang setiap bagian proses yang berjalan itu dilakukan oleh orang yang tetap berbeda, tidak sama satu sama lainnya, karena sudah ada pembagian tugas yang jelas. Nah, sistemnya sederhana sekali, itu kalau ada satu orang mengerjakan bagian besar proses yang berjalan, jadi dia cuma sendirian tapi melakukan banyak sebagian proses bisnis yang seharusnya bisa dibagi-bagi perannya menjadi berapa orang. Itu termasuk kategori perusahaannya sederhana. Ya, seperti biasa, mungkin kalian sudah mengenal warung-warung makan itu. Ya, di situ semua orang bisa belajar, bisa tahu bahwa seluruh proses itu mereka ngerti. Mulai dari masak, menyediakan minuman, melayani customer, menyajikan makanan bagi customer, yang membuat minuman bagi customer, ya, meracik makanan buat customer. Semua orang jadi tahu di situ, bahkan pemiliknya tahu. Yang mulai dari memasak juga. Jadi semua hal jadi tahu tentang proses itu. Karena apa? Karena tidak ada pembagian tugas khusus, sehingga tidak bisa konsentrasi di situ. Meskipun tidak ada pembagian tugas khusus, dan itu dilakukan oleh siapa saja, karena jenis organisasinya sederhana, kecil. Ya, mereka tidak mengendaki pembagian tugas khusus, memang benar, saya dukung itu.
Mana tentu saja itu akan berdampak pada jenis keuntungan. Dan mereka melayani customer yang jumlahnya terbatas, atau memang customer yang memang layanannya memang sesuai dengan apa yang diharapkan dari warung makan tersebut. Sehingga mereka merangkap pekerjaan, bahkan juga sebagai kasir juga menerima pembayaran dari customer, ya semua bisa melakukan itu, ya. Sebabkan karena apa? Karena tentu saja tidak perlu ada pengamanan khusus ya untuk menjadi kasir, ya. Karena jumlah uangnya juga tidak terlalu besar, tidak perlu ada pemahaman khusus untuk menjadi bagian melayani customer, karena mereka cukup bertanya saja sudah cukup. Berikutnya adalah terkait tentang bagaimana cara melayani customer dan meracik makanan dan sebagainya, itu juga kalian dari pengalaman saja, ya. Itu tidak ada bagian tugas khusus, yang demikian itu bisa dirangkap-rangkap memang. Jadi mudah tuh, kayak toko kecil aja ya, yang jadi kasir, yang jadi pemilik, yang bagian yang jual, ya yang apalagi ya, yang ngurusin stok barang, itu bisa sama orang yang sama. Karena apa? Karena memang tidak ada keahlian khusus, ya. Tidak ada keahlian khusus yang menghendaki ada bagian tugas khusus. Kalau itu kemudian diamati dan kita buat modelnya, itu tidak ada pengaruhnya terhadap mereka, karena mereka tidak ada niatan untuk menambah investasi. Karena apa? Karena memang tidak mampu untuk menambah SDM, gimana mesti harus berubah untuk menambah investasi menggunakan teknologi gitu ya. Apanya lagi mau diotomatisasi, orang semuanya sudah dikerjakan sendiri, enak gitu ya. Artinya memang tidak perlu jumlah yang besar. Beda lagi kalau memang sistemnya sudah besar, jumlah orang terlibatan pembagian tugasnya sudah banyak. Itu yang baru membutuhkan sistem dan amat memerlukan sistem. Dan kajian proses itu ditujukan ke sana, bukan ditujukan untuk perusahaan yang kecil yang baru muncul, yang jumlah stafnya tidak banyak, bahkan pemilik juga merangkap semua pekerjaan yang ada di situ, bahkan mereka tidak perlu staf. Itu berarti tidak butuh sistem. Tidak perlu sistem berarti tidak ada kajian proses di sana, buat apa juga nantinya. Kita bicara menggunakan proses yang diotomatisasi dan mereka tidak menginginkan proses diotomatisasi karena bisa dikerjakan sendiri semuanya. Sehingga apa, untuk usaha kecil dan warung toko kecil itu mereka kalaupun gambar file isinya tidak akan merubah memberi dampak apapun kecuali cuma hasil gambar menggambar diagram saja. Model itu hanya jadi basa-basi untuk penyelesaian yang mereka tidak akan eksekusi prosesnya. Jadi kalau mau optimal ya harus di perusahaan-perusahaan yang memang sudah kompleks, yang perusahaan tersebut bagian tugasnya itu semua sudah dilakukan oleh orang yang berbeda dan sudah terspesialisasi khusus, ya. Tidak sembarangan gitu, tidak lantas ada dan muncul begitu saja gitu ya adanya pekerjaan itu, tapi sudah disusun berdasarkan pada urutan bagian tugas. Dan mereka ada sendiri orangnya masing-masing. Ya, bukan dirangkap-rangkap gitu ya, pemilik merangkap manajemen, merangkap kasir, merangkap petugas yang ngurusin penjualan, merangkap pembelian juga, itu tidak ada bagian kayak gitu untuk proses bisnis yang benar. Jadi setiap peran ada ditangani oleh orang atau tugasnya sendiri. Sampai sini sudah jelas? Sudah jelas atau belum? Ada yang tanyakan? Yang mesti dimengerti sini dan sampai sekarang banyak mahasiswa tidak mengerti bahwa ini proses bisnis tidak bisa dibuat oleh mahasiswa. Proses bisnis itu tidak bisa dibuat dan direncanakan sendiri oleh mahasiswa karena harus diperoleh datanya dari pihak-pihak tertentu yang memang berurusan tentang perencanaan bisnisnya hingga membentuk proses-proses yang mendukung pencapaian strategi tersebut. Mereka yang menentukan. Mereka yang lebih tahu, lebih banyak mengerti apa yang mesti harus dikerjakan. Jadi mahasiswa di sana bukannya menyusun proses, tapi membantu mereka membuat modelnya, membuat petanya, supaya bisa didokumenkan, dibahas bersama, dianalisis bersama. Kalian mengajak kerjasama mereka untuk menganalisis, dan kalian berkontribusi untuk menemukan bersama
ya, menemukan bersama, bukan sendirian. Apa saja proses yang bisa diperbaiki, yang bisa dirancang ulang. Paham maksud saya? Paham tidak? Masih ada yang mengikuti kuliah saya? Bisa dipahami, Pak. Masih ya? Nah, tolong diperhatikan apa yang barusan saya sampaikan. Jadi tidak mudah memang kalau hanya bicara proses dengan melihat langsung dari prakteknya. Tapi ini penting buat mahasiswa yang belajar sistem untuk berkenalan dengan industri, mengetahui jenis-jenis industri yang ada di masyarakat dan sebagainya. Ini memang bukan PKL, jadi tidak perlu izin. Ini juga belum skripsi. Jadi ini ada bagian dari kuliah. Kuliah yang dikehendaki pemerintah ini adalah kuliah yang sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh industrinya. Jadi kalian mau tidak mau ya diminta secara khusus dalam arahan kebijakan tersebut untuk melakukan hubungan langsung dengan industri sebelum lulus, sebelum waktunya lulus. Bahkan kalian sudah punya apa ya namanya, ancer-ancer itu apa? Sudah punya semacam perkiraan akan menentukan pembahasan tugas akhir atau PKL kalian di jenis industri apa. Ya, dari hasil penelusuran dan pengerjaan tugas yang berlaku saat ini. Nanti kalian kalau sudah dikenal nanti memudahkan sekali. Ya khususnya kalau referensinya lengkap, bacaannya sudah banyak, pengetahuannya juga berkembang, itu bahkan sebelum lulus pun sudah diperlukan oleh industri. Itu karena kalian sendiri, upaya kalian sendiri, ya. Ketika sambil jalan mengerjakan tugas, kalian pun sudah mengenal masalah-masalah yang sering terjadi di industri. Selain menyajikan itu dalam bentuk laporan pada setiap perkuliahan, tapi yang terpenting adalah kalian sudah punya pengalaman langsung terhubung dengan industri. Apa yang dikerjakan untuk level strategiknya itu yang di atas ini, di level enterprise. Disebut enterprise karena ada pembagian struktur atas 3 itu. Setidaknya suatu perusahaan dibilang suatu yang kompleks itu muncul 3 jenis hierarki tadi. Hierarki level enterprise ya, para eksekutif perusahaan, manajemen senior, terus kemudian eksekutif juniornya atau eksekutif tengah ya. Itu ada di level proses ya, proses level, dan yang di bawah itu staf pelaksana ya, orang-orang teknis yang membantu para manajemen junior yang nanti mereka melapor ke manajemen junior atau manajemen tengah, dan manajemen tengah itu akan mengkompilasi seluruh laporan diberikan kepada manajemen senior atau manajemen yang di atas, top manajemen, senior manajemen, eksekutifnya ya. Itu ada hierarkinya. Yang di eksekutif pikiran mereka apa ya? Ini yang saya sudah tayangkan ke depan ini. Mereka punya konsideran untuk bisa mengarahkan perusahaan ini sesuai dengan target yang ingin dicapai. Jadi kalau dia ingin monitor proses bisnis, karena dia sudah mengetahui dulu rencana dan bagaimana penugasan dari setiap proses yang berjalan. Kalau mereka belum mengetahui, bagaimana mereka bisa monitor ini berhasil atau tidak? Tidak ada indikasinya. Mereka sulit untuk mengukur indikasi itu. Mestinya ada. Ya, kalau itu belum ada, berarti kita perlu belajar teknik untuk menyusun indikator apa. Ya, ini juga bagian yang mungkin juga penting dalam proses bisnis ini, membantu perusahaan menentukan indikator kinerja yang diperlukan untuk mengukur berjalannya proses yang nanti mereka monitor, yang mereka awasi. Ini penting juga ya, bukan tidak penting, tapi menjadi yang tidak terlepas, harus ada. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa mendengar suara saya tidak?
Apakah masih bisa mendengar suara saya? Terdengar, Gimana? Pak. Ya, baik, berikutnya adalah mengenali jenis organisasi. Secara umum organisasi itu bisa dibagi pada level yang sederhana, tingkatan sederhana gitu ya. Berdasarkan pada fungsi masing-masing ya, marketing sendiri, keuangan sendiri, produksi sendiri, rekayasa atau bagian mesin sendiri gitu ya. Juga bagian penjualan atau pendukung juga sendiri. Ya, manajemen bisa berhak seperti itu menyusunnya. Umumnya seperti itu maksud saya. Makanya mesti harus kalian ketahui mana dari bagian-bagian ini semua yang memahami tentang proses yang berjalan. Kalian mesti kenali dari mana sumber data yang mesti kalian ingin cari di mana. Karena bentuk struktur organisasi tradisional ini sebenarnya sudah bisa menggambarkan sumber yang utama dari mana. Jadi tidak perlu bingung. Sederhana sekali. Nah, bentuk tampilan sistemik dari suatu organisasi menunjukkan urutan penanggung jawab dan juga yang penting lagi adalah alur pelaporan ya. Ya, yang nanti akan membantu perusahaan mengetahui ada aliran informasi dari pelaksana sampai ke atas. Ini yang sebenarnya bagian yang penting yang nanti akan perlu digambarkan dalam proses. Karena menyangkut masalah hubungan, koneksi, dan nanti kalau semuanya sudah dipahami, membantu kita untuk bisa mendorong terjadinya suatu adaptasi terhadap perubahan pasar yang tertentu. Sebagaimana proses yang lain, maka di sini saya juga sama ceritakan di awal contoh tentang warung. Sana itu sebut dengan warung seafood ya, makanan laut ya. Kebetulan ini contohnya di San Francisco. Yang disebut aktiviti pertama berjalan adalah menyiapkan bahan baku bagi tempat makan seafood ini untuk dijual karena mereka tidak memproduksi sendiri bahan bakunya, mereka harus mencari pemasoknya, maka mereka cari pemasoknya dulu yang menyediakan bahan-bahan seafood apa yang akan disajikan atau bisa berikan layanannya kepada customer. Nah, untuk membuka event bahwa customer itu atau kejadian bahwa customer itu siap dilayani yang ada di kotak ini ya, ini ada kotak area kerja dari San Francisco Seafood, kita mesti harus menyatakan diri ada event membuka seafood restorannya. Ya, karena kalau tidak ada event yang menyatakan diri membuka, nanti customer juga tidak tahu kapan ini mereka akan buka atau siap melayani customer. Ya, asalkan aktivitas pelanggan supplier dan raw material ini masih lancar, tetap bisa mensupport ya. Bahkan ketika melayani customer pun mereka tetap bisa mendeliver produknya, tidak ada kekhawatiran. Ya, sehingga mereka tetap bisa berjualan terus, beraktivitas menjual. Ya, mulai dari menempatkan customer ke tempat duduk, kemudian minta ordernya, atau meneliti bagaimana cara untuk mendeliver makanannya, serta terakhir adalah menyediakan tagihan untuk pembayaran bagi customer. Nah, keluarannya diharapkan adalah customer yang puas, ya. Semuanya menjadi customer yang puas harapannya. Kalau tidak puas, maka bisa menjadi bagian yang mendorong kita menjadi lebih baik untuk membeli revisi atau memperbaiki layanan yang kurang baik ya, service kontrolnya dan juga kualitas dari produk yang digunakan. Nah, customer begitu sudah memesan produk gitu atau membeli produk secara online, maka cukup memberitahu ya, cukup memberitahu apa saja yang nanti perusahaan perlu lakukan perbaikan bila dari relasi sebelumnya mereka pernah mendapatkan perlakuan seperti apa ya. Saya kira sampai sini dulu cukup. Silakan kalau ada yang tanyakan, waktunya tanya jawab.
Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ya, saya sudah ingatkan untuk setiap tugas kali ini ada target dan maksudnya. Bagi yang kalian tidak paham dan masih mengira-ngira apa yang dilakukan, ketika ditanya tugas masih riset dan sebagainya, kita tidak bisa terus-terusan berkecimpung di masalah yang terus akan berulang gitu ya. Bahwa kalian nanti akan mengerjakan tugas tapi datanya tidak berdasarkan pada suatu hasil temuan tugas yang benar, yaitu pada perusahaan yang memang memerlukan bantuan untuk perbaikan proses dan sebagainya. Ya, ini semuanya saling terkait gitu antara kuliah kita dan tugas itu. Ya, begitu saja dulu. Silakan kalau ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, saya akhiri dulu perkuliahan sampai di sini. Pilih yang mana? Tidak ada tanya? Apakah bisa mendengar suara saya? Oke. Oke, masih bisa. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu sampai di sini. Boleh atau tidak? Cukup, Pak. Ya, baik. Perlu diperhatikan memilih narasumber yang baik untuk menentukan data yang nanti akan diolah oleh kelompok kalian dan belajar bagaimana mengolah data, bukan hanya menyalin atau menjiplak dari karya orang lain atau menyalin ulang data dari perusahaan apa adanya kemudian otak-atik gambar saja atau cuman menerangkan apa yang sedang terjadi saja, tidak ada analisis. Itu bukan maksud utama dari mata kuliah kita. Bahkan kita tidak hanya sampai analisis, kita bisa ikut terlibat dalam merancang ulang proses dan juga mengimplementasi dari rancangan ulang tersebut. Ada perubahan gitu ya, yang nanti akan menentukan bagaimana mereka bisa mengerjakan hal tersebut. Nah, ini saya minta kalian punya pengalaman itu sebelum lulus mata kuliah ini sehingga kalian bisa maju lagi lebih selangkah untuk bisa menjadi seorang analis. Karena seorang analis itu mulainya belajar dari proses, belum ke sistem langsung. Dari proses yang berjalan seperti apa, baru mereka bicara tentang sistem. Demikian dulu dari saya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.